Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mau tanya nih Bapak Ibu, otak manusia itu ada berapa sih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu semuanya, ada berapa Ibu? Bu siapa? Bu Nurul, ada berapa Bu Nurul? Ada dua, berarti ada dua ya. Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Ada berapa Ibu? Berapa Bu Lala? Ada berapa Bu Lala? Otak manusia ada berapa? Kalau otaknya satu tapi bagiannya 4. Kalau otaknya satu bagiannya 4. Oke. Ada berapa Bu? Ada berapa Bu? Otak manusia ada berapa? Ada 3. Otak besar, otak kecil sama? Gimana? Ya, oke Bapak Ibu, sebenarnya otak kita itu ada 1 Ibu ya. Ada 1. Nah, kalau kita berbicara secara biologi, itu pembagiannya sangat banyak Ibu. Mungkin di sini ada yang lulusan biologi? Kalau kita berbicara secara ilmu tentang kemanusiaan, itu ada banyak sekali bagiannya Ibu ya. Karena berkaitan dengan pembedahan dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita berbicara secara psikologis, otak manusia itu dibagi menjadi 2, otak kanan dan otak kiri. Nah, oke. Otak kanan dan otak kiri. Umumnya Bapak Ibu semuanya ya, otak kanan itu adalah dominasi anak-anak yang suka dengan musik, visualisasi, kreativitas dan lain sebagainya. Bener nggak Ibu? Kalau otak kiri itu lebih cenderung anak-anak yang logis, sistematis, suka dengan matematika dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya ini kan pengajar sekolah SD ya, SDMI sederajat lah ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling pinter matematika itu anak perempuan apa anak laki-laki? Kebanyakan, rata-rata aja ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling banyak pinternya kalau dikasih pelajaran matematika itu anak perempuan apa laki-laki? Perempuan. Laki-laki? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oke. Ya, ini memang nggak semuanya kok Ibu ya. Tapi umumnya seperti ini Bu. Anak laki-laki sama anak perempuan itu terlahir dengan dominasi otak yang berbeda. Kalau anak perempuan itu terlahir dengan dominasi otak kiri. Kalau anak laki-laki terlahir dengan dominasi otak kanan. Makanya anak laki-laki itu pasti aktif sekali. Bener nggak Ibu ya? Umur 2 tahun itu wes moro-moro hilang, ditinggal nolak sedikit hilang. Karena sukanya main, eksplorasi, lihat satu hal yang baru, dipanjat, lihat apapun dipanjat. Kalau anak perempuan, saya pastikan umur 2 tahun pasti sudah pinter banget ngomongnya. Ya, nanti umur 3 tahun pasti membacanya udah lancar. Ada yang sudah bisa, ada yang sudah bisa nulis. Ya, cepet kalau diajarin masalah hal-hal yang berbau sistematis dan juga logis. Bener nggak Ibu ya? Nah, kadang saat di usia di jenjang SD ini masih seperti ini. Makanya anak-anak laki-laki itu kadang masih sukanya main, ya, masih aktif sekali pokoknya di kelas, paling rame, gurunya yang paling kesel itu pokoknya anak-anak laki-laki ini ya. Nah, kalau anak perempuan lebih sering suka dengerin gurunya, suruh nulis. Kalau disuruh ngitung gampang banget nih. Diajarin gini aja nyantol kayak gitu dan lain sebagainya. Bener Ibu ya? Tapi ini nggak semuanya, tapi hampir rata-rata menemukan atau menemui hal seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu perlu kita diketahui bahwasanya nanti anak laki-laki sama anak perempuan ini kira-kira pas waktu kuliah ya, pas waktu kuliah itu loh Bapak Ibu ya. Yang sering jadi ketua BEM, yang paling pintar di kelas itu anak laki-laki apa perempuan? Kenapa kok bisa seperti itu? Otaknya berkembang. Ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang parenting ya, pernah disampaikan sama Dokter Aisyah. Dokter Aisyah. Siapa? Ya, itu Dokter Aisyah Dahlan ya. Dia mengatakan bahwasanya anak laki-laki sama anak perempuan ini memang terlahir dengan dominasi otak yang berbeda. Tapi nanti pas waktu di usia 17 tahun, 18 tahun ke atas,
Ini anak laki-laki biasanya otak kiri sama otak kanannya sudah seimbang. Makanya biasanya anak laki-laki itu pinternya setelah lulus SMA, biasanya seperti itu. Nah, tapi ya nggak semuanya ya ini ya, tapi kebanyakan, nggak semuanya. Kadang juga anak perempuan juga pinter-pinter kok ya, di kuliahnya lebih menonjol juga, kadang ada anak perempuan juga. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya bahwasanya otak kanan sama otak kiri itu adalah secara psikologis itu berbeda ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu tahu nih bahwasanya anak yang dominan sama otak kiri yang mana, sama otak kanan yang mana, sehingga kita perlu untuk melakukan pembelajaran yang kita perlu menyesuaikan dengan kompetensi anak-anak kita masing-masing ya. Kalau di dalam kurikulum kita yang sekarang kan dinamakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kan kita ada pendekatan yang itu akan diterima oleh para siswa secara menyeluruh ya. Kita mau pakai visualisasi hari ini, besok kita pakai cara auditori, besoknya pakai cara apa lagi, yang itu bisa dilakukan untuk diterima secara menyeluruh oleh peserta didik kita. Oke. Nah, seperti itu. Di AJI kita mengembangkan metode Fingermatic ini untuk kita kombinasikan menggunakan pembelajaran yang semuanya bisa menerima, karena kita melakukan pendekatan otak kiri sama otak kanan. Oke, matematika itu kan pembelajaran otak kiri Bu ya. Nah, kita coba untuk mengkombinasikan ini menjadi pembelajaran yang bisa diterima juga oleh anak-anak dengan dominasi otak kanannya. Nah, oke lanjut Kak. Nah, seperti itu. Makanya di dalam proses pembelajaran metode Fingermatic itu kita ada pendekatan yang khusus dan berbeda cara pembelajarannya Bapak Ibu ya. Karena kita memainkan jari-jari tangan kita yang kita latih untuk meningkatkan kemampuan berhitung yang ditunjang dengan untuk meningkatkan saraf motorik halus anak juga. Nah, apa sih metode Fingermatic itu? Metode Fingermatic itu adalah metode berhitung menggunakan jari tangan sebagai alat bantu ya, sehingga aktivitas berhitung menjadi mudah, cepat dan menyenangkan. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tes. Oke, biar semuanya konsentrasi, kita tes tepuk konsentrasi dulu. Oke, kita mulai tepuk angkanya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5 dikali 2. Berapa totalnya Ibu? 10. Oke, berarti konsentrasi ya. Tepuk 3, tepuk 2 dikali 3, tepuk 2 dikali 5, berapa totalnya Ibu? 10 ya. Oke, coba lagi. Tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 dikali 2, tepuk 5 dikali 3, tepuk 5 dikali 4, oke, totalnya berapa Ibu? 20 ya. Capek nggak Ibu? Lumayan ya. Oke, lumayan ya. Oke, nah sekarang kita akan memperkenalkan metode Fingermatic itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan definisi dari metode Fingermatic itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut nih Bapak Ibu ya, kenapa sih kita kok melakukan pendekatan dengan metode Fingermatic itu untuk mengkreasikan dengan otak kiri sama otak kanan? Karena Bapak Ibu, di budaya lingkungan kita itu kadang ada hal seperti ini Bapak Ibu, menganggap bahwasanya matematika itu adalah pelajaran yang susah dan membosankan ya. Kalau bagi anak-anak yang dominan sama otak kanan, aduh waktunya matematika nih
mending keluar di kantin beli jajan. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah besar sukses. Ada yang kayak gitu. Ya karena memang anak berkembang dengan kompetensinya masing-masing ya. Nah, kita perlu untuk tetap kasih pelajaran ini karena ini dasar dari basic logika anak. Sehingga kalau ada anak yang kesusahan untuk belajar matematika, perlu untuk kita kreasikan supaya bisa diterima oleh anak-anak yang tidak terlalu suka sama pelajaran ini. Nah, kita melakukan pendekatan ini dengan pendekatan yang kombinasi antara otak kiri sama otak kanan. Manfaat belajar dari metode Vingermatic itu apa aja sih? Manfaatnya adalah yang pertama, memperkenalkan kepada siswa operasi aritmatika dasar tambah kurang kali bagi berdasarkan logika berhitung yang sederhana. Yang kedua adalah melatih saraf motorik halus anak. Ya, karena jari-jarinya dilatih Bapak Ibu ya, sehingga otomatis melatih saraf motorik halusnya. Yang ketiga adalah melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung anak. Ya, pastinya. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap pelajaran berhitung. Yang kelima adalah membentuk citra diri dan kepercayaan diri bahwa mereka adalah anak yang cerdas. Nah, di poin yang terakhir ya, kadang itu ada hal seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang itu ada anak yang pinter matematika. Nah, orang-orang anggapnya anak pinter matematika itu pasti anak yang cerdas dan kreatif dan paling pinter lah di kelasnya. Ya, itu menurut Bapak Ibu gosip atau fakta sih? Gosip ya? Gosip nih. Anak yang pintar matematika itu loh. Anak yang bisa matematika itu disebut anak yang pintar dan cerdas. Itu gosip atau fakta Ibu? Ini gosip, ini fakta. Oke, kalau saya balik nih pertanyaannya. Anak yang tidak bisa matematika disebut anak yang bodoh, mohon maaf. Ini gosip atau fakta? Gosip atau fakta Bapak Ibu? Gosip ya. Oke, kita harus memberikan kita juga di ruangan ini harus sepaham dulu Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi juga sama dengan panjenengan semuanya, bahwasanya semua anak itu punya potensi untuk cerdas dan pintar ya sebenarnya ya. Makanya kita nggak boleh terlalu dini untuk memberikan spekulasi atau judgement ya, karena kita seorang pendidik ya. Kita nggak boleh loh memberikan judgement yang terlalu dini. Oh, kamu nilai matematikanya jelek banget, kamu ini nggak bisa kayak gitu. Nah, kita jangan membuat seperti itu ya, karena kadang anak yang nggak bisa matematika nilainya kurang di bawah KKM belum tentu dia anak yang bodoh ya, karena dia punya keahlian lain, mungkin punya kompetensi lain, mungkin dia di bidang seninya lebih bagus mungkin ya. Nah, maka dari itu ini karena anak punya kompetensinya masing-masing itu, sehingga kita perlu pendekatan dengan dua cara, pendekatan yang untuk dominasi otak kiri sama dengan otak kanan. Nah, seperti itu. Artinya kita semua sudah sepaham ya, bahwasanya semua anak punya potensi cerdas dengan kemampuan dan kecerdasannya masing-masing. Nah, maka dari itu kadang ada anak itu yang dikasih tahu dengan cara A Ibu nggak bisa, tapi dikasih tahu dengan cara B dia nganggapnya mudah. Tapi ada anak yang tadinya bisa dengan cara A dikasih tahu dengan cara B dianggap susah. Nah, maka dari itu kita perlu untuk memberikan treatment secara berbeda-beda kepada siswa-siswi kita masing-masing.